Halo Dede, kita sekarang akan belajar tentang lingkaran dan bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Oke, seperti apa sih bagian-bagian dari lingkaran dan apa saja itu? Yuk kita langsung belajar ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu sebuah lingkaran. Dan jangan lupa, lingkaran dia harus punya pusat. Kalau seperti ini, kita tidak sebut ini sebuah lingkaran dalam matematika. Lingkaran harus punya pusat berupa titik. Dan biasanya diberi nama O atau P, terserah. Tapi dia harus punya pusat ya. Ya, kita beri nama O. Nah, O adalah pusat lingkaran. Nah, kemudian ada garis yang melewati pusat lingkaran dari ujung ke ujung bertemu. Oke, misalnya dari titik A ke titik B. Maka garis AB adalah diameter lingkaran. Simbolnya adalah D kecil, ya. Ini D kecil. Berarti kita tulis di sini D. Nah, ini adalah diameter lingkaran. Lalu ada lagi garis nih yang warna merah. Misalnya dikasih nama lah di sini dari O ke C. Garis yang berasal dari pusat lingkaran menyentuh daripada keliling lingkaran. Kalau dia dari pusat, maka dia disebut dengan jari-jari. Berarti OC, garis O ke C adalah jari-jari lingkaran. Simbolnya R. Nah, ada lagi nggak selain OC jari-jari lingkaran? Ada dong. Apa itu? Ada OB, itu jari-jari lingkaran juga. Ada OA, itu jari-jari lingkaran juga. Maka kita tahu bahwa diameter itu nggak lain adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, ya, jelas ya bahwa diameter adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran. Oke? Nah, begitu. Diameter adalah 2 kali jari-jari lingkaran ya. Oke, kalau misalnya jari-jarinya 5 cm, berarti diameternya adalah 2 kali 5, 10 cm. Karena 5-nya ada 2. Dari OA jari-jari, dari OB jari-jari. Maka panjang AB adalah 2 kali jari-jarinya. Mudah ya dipahami? Mudah. Lanjut. Sekarang, nah, kalau kita warnai bagian yang itu, ya, ada yang warna oranye. OCB ini, OBC ya, atau OCB. Nah, OCB itu yang diwarnai kita sebut dengan juring. Ingat, yang bentuknya seperti pizza kalau dipotong-potong namanya juring ya. Oke, kita lanjut. Nah, tahu apa ini? Betul, ini adalah busur panah. Kalau yang di belakangnya sini apa ini? Ini ya. Nah, itu adalah tali busur. Sekarang kita lihat di sini, di lingkarannya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini bagaimana? Berarti dari C ke B itu adalah busur BC. Bentuknya mirip busur panah kan? Nah, berarti garis BC-nya, garis BC yang di belakang sini adalah bukan yang lengkung ya, yang lurusnya adalah tali busur BC. Berarti ada busur BC, bagian yang melengkungnya, dan garis yang di belakangnya yang menghubungkan B ke C, tapi berupa garis, bukan berupa lengkungan, adalah tali busur BC. Begitu cara mengingatnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya kita buat garis lagi, tali busur AC, ini juga berupa tali busur. Lalu kita beri warna, itu merah, bagian yang satu daerah ini. Nah, maka daerah yang diarsip berwarna merah kita sebut dengan tembereng AC. Ada lagi nggak tembereng? Ada. Ini ada tembereng BC. Daerah yang bentuknya sama, ya, antara tali busur dengan busur membentuk sebuah daerah. Nah, itulah daerah yang disebut dengan tembereng. Ya, kalau ini tembereng AC, maka ini adalah tembereng BC. Oke, nah sekarang kita ada garis. Misalnya dari pusat tegak lurus ke tali busur. Ingat ya, tegak lurus artinya dia membentuk sudut 90 derajat. Misalnya dikasih nama lah titik sini, titik E ini. Maka garis OE
kita sebut dengan apotema, ya. Apotema OE, ya. Ini disebut dengan apotema. Oke, sekarang coba adik-adik gambar ulang semua ini. Supaya lebih hafal, gambar 2 atau 3 kali. Ya, dengan gambar yang rapi, dengan menggunakan jangka, lalu boleh diberi warna yang adik-adik suka. Jangan lupa dikasih keterangan, mana yang tembereng, mana yang busur, mana tali busur, mana apotema, mana diameter jari-jari, dan mana juring. Ya, coba digambar 2 sampai 3 kali, videonya di pause dulu. Oke? Oke. Kalau sudah digambar, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini kemarin keluar di tryout kan? Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian lingkaran yang ditunjukkan oleh anak panah adalah A. Tali busur, B. Busur lingkaran, C. Tembereng, D. Apotema. Ini yang ditunjukkan anak panah. Kita jawab. Apa itu ya? Kita ingat ini dong. Iya. Kalau itu adalah busur panah, dan berarti dia adalah busur lingkaran. Mudah ya? Mudah. Lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian lingkaran yang ditunjukkan oleh huruf H adalah A. Busur lingkaran, B. Tali busur, C. Tembereng, D. Apotema. Ingat, kita jawab. Kalau bentuknya seperti itu, apa namanya? Betul, tembereng. Karena kita sudah menggambar, maka kita sudah tahu. Ya, kalau menggambarnya semakin sering, maka kita akan semakin hafal. Ya, jadi jangan ragu belajarnya, nggak usah dihafalin, tapi digambar. Ya, oke, begitu cara belajarnya. Lanjut. Jadi jawabannya adalah tembereng. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian lingkaran yang ditunjukkan oleh huruf S adalah busur lingkaran, B juring, C tembereng, D tali busur. Itu yang daerah S ini. Apa ya? Bentuknya seperti apa? Ayo, bentuknya seperti pizza. Kalau bentuknya seperti pizza yang dipotong namanya betul, juring. Maka jawabannya adalah B, juring. Ya. Dan satu lagi. Gambarlah sebuah lingkaran dan tunjukkan tali busur lingkaran tersebut. Gampang. Kalau urusannya busur, maka kita ingat. Pertama apa yang kita ingat? Ada busur panah kan? Kalau itu adalah busur panah, itu ada tali busurnya. Berarti kita gambar lingkarannya. Gambar lingkaran harus ada titik O. Kemudian O itu adalah pusat. Ingat ya, ada diameternya. Ada jari-jari. Kita hubungkan antara titik yang satu yang menempel ke garis keliling dengan titik lainnya sehingga membentuk sebuah tali busur. Nah, misalnya kita kasih nama AB, maka itu adalah tali busur AB. Mudah ya? Mudah ternyata. Jadi nanti kalau keluar lagi di tryout, soal serupa kita sudah bisa menjawabnya dengan benar. Oke? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar. Jangan lupa digambar, ditulis yang rapi. Oke.